Kalian udah lihat belum video ini? Pasti kalian geram deh. Ratusan santri di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur ini tengah bekerja bakti dalam proses pengocoran gedung Ponpes 4 lantai. Dalam video yang viral di media sosial itu, terlihat santri tak menggunakan alat keselamatan seperti helm proyek. Pihak pengasuh Ponpes Lirboyo pun buka suara bahwa proses pembangunan gedung 4 lantai sesuai standar. Para santri hanya membantu atau menjadi pekerja pembantu. Bayangkan coba, santri-santri yang diturunkan oleh orang tua supaya masuk pesantren tujuannya kan belajar. Supaya mereka bisa menjadi orang ke depan, manusia berakhlak, manusia yang bisa memimpin hidupnya, bisa memperoleh hidup, itu kan sekolah. Tapi disuruh ngecor, katanya bagi pimpinannya itu adalah amal jariah. Aduh gimana sih, itu kan nggak benar, jangan begitu. Anak-anak sekolah itu tujuannya buat sekolah. Jadi ya bedakan, jangan kita ingin dapat gedung yang besar, kemudian kita nggak mau keluarkan uang kita, tapi ya akhirnya anak-anak benar terkurung. Sampai kemudian kan banyak yang meninggal tuh kemarin pada waktu satu pesantren rubuh seperti itu. Dan setelah rubuh begitu, Menteri PU mengatakan ternyata hanya 50 pesantren yang mempunyai IMB, kalau sekarang namanya PBG ya. Dan itu dari sekitar 42 ribuan pesantren itu hanya 50 yang mempunyai IMB. Tapi setelah saya lihat-lihat lagi, kita juga harus fair. Ini juga karena perilaku dari para aparat juga. Kalian kecil-kecil melakukannya, tapi kalau merata di seluruh Indonesia kayak begini, celaka kita ini. IMB itu dijadikan bisnis. Apa sih di Indonesia nggak dijadikan bisnis? Polantas di pinggir jalan banyak yang berbisnis, Dishub juga meres rakyat kecil bisnis, jadinya pungli. Kemudian dinas ini, dinas itu, ya mikirnya bisnis. Bahkan MBG pun dilihatnya bisnis. Itu kan sosial untuk membangun masyarakat. Tapi kalau terus dilakukan seperti ini, ya ini akibatnya. Kalau kalian tahu IMB itu seperti apa, IMB itu aduh, kalau kita ngisinya tuh dulu tuh banyak sekali yang mesti diisi. Ada ketentuan mengenai banjir, ketentuan mengenai keamanan, ketentuan mengenai kebakaran, ketentuan mengenai apalagi ya safety sudah pasti lah, konstruksi sudah pasti. Yang harus meriksa banyak bener. Dan akhirnya orang nggak bisa ngerjain. Dan kan sudah banyak kasus. Kayak kita nggak tahu aja, kan sudah sehari-hari. Ada orang mau tambahin apa ya, terasnya pengen dicor sedikit, pengen di floor sedikit aja. Ada pasir di depan rumah, datang petugas mengatakan mana IMB-nya, mana surat izinnya. Gila ya, hal-hal kecil itu semua dibisnisin begitu. Ya ujungnya kan uang lagi. Ujungnya akhirnya ya sekarang ini banyak kepala daerah yang gelap mata mencari pendapatan asli daerah. Akibatnya kayak gini nih, kalau kalian terus mempersulit rakyat, nanti rakyat akan marah. Rasakan nanti akibatnya. Dan tentu saja orang yang bekerja tidak amanah, gimana tuh nanti akhir hidupnya? Apa nggak takut tuh melakukan hal seperti ini? Karena ini dampaknya kayak tadi tuh, pesantren di Jawa Timur yang akhir roboh dan santri sekian orang mati, bahkan sebagian lagi tidak ditemukan, tubuhnya hancur. Sampai kapan sih kita mau kayak gini? Mau terus-terusan? Kapan kita mau berubah? Masa jadi bangsa besar begini? Sedangkan di negara-negara tetangga semuanya sedang memperbaiki diri. Inilah yang mengakibatkan gak efisien di negara kita. Karena untuk membuat apa saja kita harus keluarin biaya ini, biaya ini, biaya ini. Dan perilakunya menyebalkan. Gubernur, wali kota, bupati, aduh banyak sekali yang kayak begini nih kelakuannya. Dinas-dinasnya juga kayak begitu. Apa-apa uang, apa-apapun dikomersialkan. Menurut hemat saya ini harus diselesaikan. Dan kalau tidak rakyat akan berbicara lebih keras kepada kalian. Jadi menurut hemat saya sih harus berbenah mulai hari ini. Kesel kita melihatnya. Jangan sampai anak-anak muda, anak-anak kecil itu jadi tukang ngecor. Masa mereka diperlakukan jadi tukang, jadi kuli bangunan sih, yang bener aja. Nah, kalau ingin dapat bangunan yang murah ya nggak begitu caranya. Kumpulkan donasi, bikin. Dan kalau belum sanggup nggak usah bikin sampai 4 tingkat. Bikin aja seadanya dulu. Nggak perlu menunjukkan bahwa kita jadi besar, hebat dengan mengorbankan keringat orang lain. Jangan sampai orang melihat ini adalah seperti Romusha zaman dulu, kerja paksa. Bagaimana menurut kalian? Stay relevant.